Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putu Gede Surya Cipta Nugraha, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi simulasi jaringan, yaitu Cisco Packet Tracer, dan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, jadi sebelum kita mulai bagaimana cara penggunaannya, kita cari tahu dulu apa sih itu Cisco Packet Tracer. Oke, kita cari di Google ya. Pengertian Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya kutip dari Wikipedia ya. Jadi Packet Tracer itu adalah sebuah cross-platform visual simulasi alat yang dirancang oleh Cisco System yang memungkinkan pengguna untuk membuat topologi jaringan dan meniru modern jaringan komputer. Ya, jadi Cisco Packet Tracer ini adalah aplikasi simulasi jaringan ya yang bisa kita gunakan untuk belajar jaringan komputer. Ya, jadi sebelum kita membeli alat-alat dan kita mengeluarkan biaya untuk membeli device atau perangkat-perangkat dari jaringan komputer, nah kita bisa menggunakan aplikasi simulasi jaringan ya, yaitu Cisco Packet Tracer untuk kita belajar. Nah, atau mungkin nanti kedepannya kita diberikan kesempatan yang misalkan menghandle sebuah project, atau di tempat pekerjaan diberikan kesempatan untuk membangun sebuah jaringan di sana. Ya, jadi alangkah bagusnya kita rancang terlebih dahulu ya. Kita rancang, kita buatkan simulasinya sehingga kita tahu kebutuhan yang kita butuhkan itu apa aja gitu. Misalkan komputernya ada berapa, kabel itu ada berapa jumlah yang kita butuhkan, maupun perangkat-perangkat lainnya ya seperti router, switch dan lain sebagainya itu bisa kita tentukan. Nah, desain jaringannya pun juga bisa kita tentukan seperti itu. Oke, untuk teman-teman semuanya, bagi yang belum punya aplikasi Cisco Packet Tracer ya, itu bisa di-download di Google ya. Download di Google, kita ketikkan aja download Packet Tracer seperti itu. Nah, ya, jadi ketika di tombol pencarian ya teman-teman ketikkan download Packet Tracer, nah ini sudah banyak banget website yang memberikan source dari aplikasi Packet Tracer-nya seperti itu ya. Ini banyak banget nih sampai bawah. Ya, ini ada dari Netacad, nah terus ada dari computernetworks.com, ada dari downloaddigitaltrends.com. Nah, banyak banget ya sampai bawah. Ini jadi tinggal teman-teman pilih aja ya yang mana kira-kiranya website yang membuat teman-teman itu nyaman untuk download. Silakan tinggal dipilih ya dari semua website yang ada. Nah, nanti ketika aplikasinya teman-teman sudah dapatkan ya, jangan lupa untuk diinstal di komputer atau laptop dari teman-teman ya. Nah, untuk panduan instalasinya cukup mudah teman-teman ya. Teman-teman bisa cari di Google juga ya, tapi nanti langkah-langkahnya cukup gampang ya. Jadi tinggal di next itu finish ya, seperti itulah. Mudah kok, gampang. Nggak sampai lebih dari 5 menit. Pasti udah selesai untuk instalasinya seperti itu. Nah, terus ketika aplikasi sudah berhasil diinstal di laptop atau komputernya, nah nanti ketika aplikasi Cisco Packet Tracer itu dibuka, nah itu akan ada notifikasi ke kita gitu loh, notifikasi untuk mendaftar ya gitu. Nah, jadi alangkah bagusnya teman-teman melakukan registrasi ya terlebih dahulu, sign up di sana. Nah, sehingga teman-teman bisa menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer itu dengan lebih baik ya, lebih nyaman gitu. Nah, kalau teman-teman mau pakai fitur guest-nya juga nggak masalah gitu, tetap masih bisa digunakan gitu. Tapi saya merekomendasikan untuk melakukan proses registrasi gitu. Kenapa demikian ya? Karena untuk proses registrasinya itu nanti kalau nggak salah ya akan sinkron ke netacad.com ya. Nah, jadi nanti di situ teman-teman biasanya akan dapat informasi tentang misalkan ada pelatihan digital ya, online seperti itu.
Jadi teman-teman dapat notifikasinya gitu loh. Jadi kalau memang mau belajar ya siapa tahu ya teman-teman bisa belajar di sana. Jadi saya sarankan untuk registrasi seperti itu. Ya. Oke, di sini aplikasinya saya sudah install ya. Saya sudah install. Jadi kita coba open aja dari aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke, ini merupakan tampilan dari aplikasi Cisco Packet Tracer nih ya, seperti ini tampilannya ya. Ini di bagian atas ini ada fitur-fitur ya, fitur-fitur dari aplikasinya seperti file, edit, option, view, tool, extension, help, dan lain-lain sebagainya. Dan di bagian bawahnya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di bagian bawahnya ini adalah fitur-fitur untuk device-nya ya. Jadi perangkat-perangkat komputer itu maksudnya perangkat-perangkat dari jaringan komputer itu semua ada di bawah ya, ada di bawah sini gitu ya. Jadi sekarang kita akan coba untuk membangun jaringan komputer yang sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan coba membangun jaringan warnet ya, yang mana kondisi dari jaringan warnet ini seperti ini. Di warnet tersebut ada sisi indoor dan sisi outdoornya seperti itu. Nah, dari sisi indoor dari pihak warnet akan menyediakan komputer di sana, yang mana komputer itu bisa digunakan oleh konsumen untuk berinternet. Nah, misalkan demikian. Nah, kalau dari sisi outdoornya, pihak warnet akan menyediakan yang namanya access point ya. Jadinya memberikan jaringan berupa sinyal. Nah, dari customer itu ketika menggunakannya dia harus membawa perangkat pribadi ya. Misalkan dia membawa laptop maupun dia membawa handphone untuk menggunakan jaringan yang sudah disediakan. Nah, seperti itu ya. Kondisinya kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk membangun simulasinya. Jadi kita berikan note dulu ya untuk kebutuhannya. Nah, kebutuhan yang pertama ini komputer ya. Komputer 5 unit. Nah, komputer 5 unit, jadinya 4 unit itu nanti untuk customer. Nah, sedangkan 1 unit itu digunakan untuk operator ya. Terus ada switch cukup 1 unit saja. Nah, switch ini digunakan untuk menghubungkan semua perangkat yang ada nantinya. Terus ada server DHCP 1 unit. Nah, server DHCP ini fungsinya untuk memblast atau memberikan alamat IP nanti kepada customer ya, khususnya yang outdoor ya, yang membawa laptop. Jadinya biar dia mendapatkan IP itu secara otomatis seperti itu. Jadi tinggal login menggunakan username dan passwordnya, si outdoor itu dia sudah bisa connect ke jaringan seperti itu. Selanjutnya server kita butuh yang namanya access point 1 unit aja. Nah, jadi access point ini berfungsi untuk menyediakan atau memberikan jaringan berupa sinyal ya untuk access point. Terus ada laptop kita buat 4 unit. Nah, laptop ini kita asumsikan sebagai customer untuk sisi yang outdoornya. Terus kita butuh printer 1 unit. Nah, biasanya kan kalau di warnet tuh ada printer gitu ya, kita asumsikan bahwa
konsumen itu dia mau mencetak, mau ngeprint, nah gitu misalkan kita sediakan yang namanya printer ya, 1 unit aja. Terus kabel UTP. Nah, untuk kabel UTP ini kita gunakan di sisi yang indoor ya, untuk menghubungkan komputer, untuk menghubungkan server ke dalam suite. Nah, nanti untuk jumlahnya menyesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Menyesuaikan. Oke, kurang lebih ini ya kebutuhan dari perangkat. Nah, sekarang kita keluarkan perangkat-perangkatnya. Ya, kita mulai dari yang komputer. Nah, untuk komputer teman-teman bisa klik ya di bagian bawah. Bagian bawah teman-teman cari yang end device ya, end device yang ini. Lalu pilih PC. Nah, kita keluarkan saja. Klik kiri, kita keluarkan. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah keluarkan komputer sebanyak 5 unit. Nah, ini kita tata ya teman-teman, biar terlihat rapi. Seperti ini. Oke. Oke, seperti ini ya. Terus kita keluarkan switch 1 unit. Nah, switch itu teman-teman bisa cari di sini ya, di bagian network device. Lalu di bagian bawahnya ini ada switch. Kita pakai yang 2960. Jadi dikeluarkan saja, kita letakkan di sini. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita membutuhkan yang namanya server DHCP ya. Untuk server kita bisa cari di bagian end device juga ya, di bagian end device. Nah, terus di sini sudah ada yang namanya server. Kita keluarkan ya. Kita letakkan servernya di sini. Oke. Selanjutnya kita keluarkan yang namanya access point ya. Access point itu ada di access point itu ada di bagian network device ya, network device yang ini. Lalu pilih yang pilihan yang keempat ya, pilihan yang ini. Lalu keluarkan di sini access point. Kita pakai yang ini, APPT. Nah, nih access point. Seperti itu. Lalu kita keluarkan laptop sebanyak 4 unit. Ya, laptop itu ada di bagian end device. Nah, lalu keluar yang ini, laptop. Ya. Kita keluarkan 4 pieces. 4 pieces seperti ini ya. Oke, kita keluarkan seperti ini. Lalu kita keluarkan yang namanya printer 1 unit ya. Printer itu ada di bagian end device juga ya. Ini ada printer. Oke, printer kita keluarkan. Ya. Oke, printer ada di sana. Oke, sekarang kita akan menghubungkan semua perangkat yang ada yang sudah kita keluarkan tadi, kita hubungkan ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, akan ada 2 sisi ya, indoor dan outdoor. Yang indoor yang di dalam ruangan itu nanti akan menggunakan media kabel sebagai sarana penghubungnya.
Nah, sedangkan untuk yang outdoor itu nanti akan menggunakan media nirkabel ya, media wireless seperti itu. Nah, sekarang kita hubungkan dulu yang bagian indoor ya, kita gunakan kabel. Nah, untuk kabel teman-teman bisa cari yang bagian ini ya, connection ya, yang bentuknya petir ini yang berwarna orange ya. Lalu kita bisa gunakan yang orange ini ya. Kalau yang orange ini pemilihan kabelnya akan dilakukan secara otomatis ya oleh aplikasinya. Tapi kalau emang kita mau manual, nah di sini ada nih. Ini yang model strike ya. Terus yang putus-putus ini adalah model yang crossover seperti itu. Ya. Kita pakai yang automatically aja ya. Seperti ini. Jadi kita hubungkan seperti ini. Tinggal diklik kiri lalu bawa ke switch, diklik kiri lagi, klik kiri bawa ke switch, diklik kiri lagi, klik kiri bawa ke switch ya, klik kiri lagi, klik kiri bawa ke switch. Nah, itu kita klik kiri lagi. Oke, ya. Di sini kita sudah menghubungkan ya untuk yang indoor. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini ada yang berwarna orange seperti ini. Nah, kalau yang berwarna orange itu artinya sedang dalam proses menghubungkan. Nah, sedangkan nanti kalau dia sudah berwarna hijau seperti ini artinya sudah terhubung ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi ya untuk dari sisi outdoor ya, karena dia menggunakan media wireless sehingga dia bisa terhubung ke dalam access point ya, access point yang ini. Nah, jadi pada aplikasi simulasi paket tracer ini untuk laptop yang ini itu masih di setting atau di config menggunakan kabel ya, menggunakan kabel. Jadinya di sini perangkatnya masih pakai NIC ya, Network Interface Card. Nah, jadi harus kita ganti ke dalam bentuk WiFi ya perangkatnya. Jadi caranya mengganti, nah jadi tinggal di double klik aja laptopnya, double klik. Nah, tampilan seperti ini di scroll turun aja, scroll turun. Nah, jadi di laptop ini ada buletan ya di bagian yang ini, itu tombol power ya. Jadi bisa dimatikan terlebih dahulu ya, diklik aja. Nah, jadi di bawahnya bulat ini ada lampunya teman-teman. Jadi kalau kita klik lagi dia hidup ya, seperti ini menyala. Sedangkan kalau kita matikan ya udah lampunya itu akan mati seperti itu. Nah, di sini teman-teman lihat ya, ini masih pakai Network Interface Card ya, NIC ya, NIC untuk kabel ya. Jadi bisa dihilangkan ya, caranya tinggal diklik kiri seperti ini, tekan aja klik kiri, ditahan, lalu dibawa ke bagian yang warna kuning ini, dilepas seperti itu. Nah, jadi pada bagian ini akan kosong ya, gelap seperti ini. Nah, jadi tinggal di bawahnya ini ya, teman-teman bisa lihat ada yang bentuknya seperti antena ya, bentuknya seperti antena seperti ini. Teman-teman bisa klik kiri, tahan, lalu bawa ke sini. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah masuk ke dalam kolom yang kosong itu, jadinya tinggal teman-teman nyalakan kembali laptopnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi setelah itu dinyalakan, nah jadinya sudah terhubung, keluar ya garis-garis seperti ini. Itu diasumsikan seperti sinyal ya, jadi sudah terhubung ke dalam access point seperti itu. Sekarang kita lakukan hal yang sama kepada laptop 2, 3, dan 4 ya.
Jadi di double klik ya seperti itu, lalu diturunkan ini kembali, terus ini dimatikan ya. Lalu bagian yang network interface card untuk kabel ini tinggal dibawa ke kiri, lepaskan, lalu yang bagian antena ini dibawa ke bagian yang kosong ini. Nah, lalu laptopnya dihidupkan. Ya, oke. Ini laptopnya sudah terhubung ke dalam access point. Lalu laptop yang ketiga, lakukan hal yang sama juga. Kita matikan seperti ini, antenanya kita masukkan ke dalam slot yang kosong, lalu dinyalakan. Nah, kita lihat ya, laptop yang ketiga ini sudah terhubung ke dalam access point. Lalu yang keempat, kita nyalakan seperti ini, turunkan, lalu kita hilangkan ya. Oh maaf, ini harus dimatikan. Terus dihilangkan seperti ini, lalu yang antena ini dimasukkan ke dalam slot yang kosong ini, lalu dinyalakan. Oke ya, jadi untuk laptop ya, 4 laptop ini sudah terhubung ke dalam access point ya, seperti itu ya, karena wirelessnya ini yang berupa garis-garis ini ya, jadinya sudah mengarah ke dalam access point seperti itu. Nah, jadi meskipun semua perangkat ini sudah terhubung ya, terhubung ke dalam switch, ke dalam access point ya, meskipun sudah terlihat terhubung seperti ini ya, tapi kita tetap harus melakukan konfigurasi pada alamat IP-nya atau IP address-nya seperti itu. Ya, karena jika tidak demikian, nah semua perangkat ini tidak akan bisa berkomunikasi. Jadi perlu kita settingkan IP address-nya seperti itu. Nah, IP address ya, kita berikan note ya, kita berikan catatan. Nah, di sini IP address-nya kita mulai dari alamat IP, kita catat ya. IP address kita mulai dari alamat IP untuk yang internal. Untuk yang internal kita mulai dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.6 gitu deh. Kita buat ya. Maaf, itu kok titik 5 ya, titik 6. Oke, sekarang untuk yang sisi outdoor itu di 192.168.1.10 sampai 192.168.1.20 misalkan demikian. Itu ya. Wah, ini kok internal ya, harusnya indoor. Oke, ini ya, ini alamat IP address yang akan kita gunakan. Nah, jadi sekali lagi saya ulang, untuk yang indoor yang di dalam, nah itu kita mulai dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.6. Nah, lalu yang outdoor kita mulai dari 192.168.1.10 sampai dengan 192.168.1.20. Ya, ini ya alamat IP yang akan kita gunakan. Oke.
sekarang kita akan melakukan config ya, pemasangan alamat IP-nya. Nah, kita mulai dari sisi server ya, sisi server kita mulai. Kita double klik saja seperti ini, lalu pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, sekarang kita masukkan alamat IP-nya. Ya, kita mulai dari 192.168.1.1. Nah, oke. Ini subnet mask-nya. Oke. Seperti ini ya. Lalu di close. Oke. Kita berikan note ya di sini di server. IP-nya adalah IP.2.168.1.1.1. Oke. Perlu ya kita memberikan note seperti ini agar kita tidak lupa. Ya, ini alamat IP-nya berapa sih gitu. Apalagi nanti kalau jaringannya besar terus perangkatnya itu juga banyak. Itu pasti bakal membingungkan kalau kita tidak memberikan note seperti ini. Ya, jadi server 192.168.1.1. Sekarang kita lanjut ke operator. Operatornya yang ini. Operator sama, di double klik aja, lalu desktop, IP configuration, kita masukkan pada IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Lalu pilih subnet mask seperti ini ya, baru di close. Oke, kita berikan note lagi, administrator atau operator. Alamat IP-nya IP.192.168.1.2. Seperti ini ya. Oke. Sekarang kita ke komputer yang akan digunakan oleh si customer ya, atau konsumen. Kita mulai dari komputer yang ini ya, yang ini. Kita double klik, lalu desktop, kita masukkan IP-nya 192.168.1.3. Ini close. Oke, kita berikan note di sini 192.168.1.3. Ya. Oke, selanjutnya kita ke sebelahnya, kita double klik lagi, lalu desktop, IP configuration, masukkan alamat IP-nya 192.168.1.4. Ini ya. Lalu kita close. Oke, sekarang kita buatkan node-nya 192.168.1.4. Ini. Lalu kita ke komputer berikutnya, yang ini. Jadi double klik desktop, IP configuration, masukkan alamat IP-nya 192.168.1.5. Ya. Kita berikan alamat, kita berikan note ya, 192.168.1.5. Oke, selanjutnya di komputer yang ini kita double klik, pilih desktop, lalu IP configuration, kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.6 ya, dengan subnet max 255.255.0. lalu kita close, lalu kita berikan note. Nah, di
sini 192.168.1.6. Oke. Di sini untuk server, komputer operator atau administrator, dan komputer untuk konsumen. Nah, ini sudah kita lakukan settingan alamat IP-nya. Nah, sekarang kita tes ya. Kita tes dengan cara mengirimkan pesan ya. Nah, pesannya bisa teman-teman lihat di sini ya, yang ini. Yang bentuknya seperti surat ini ya. Jadi kita klik saja. Nah, kita asumsikan PC pada konsumen atau customer akan komunikasi dengan operator. Kita klik aja seperti ini. Klik, lalu operator. Nah, teman-teman bisa lihat ya di bagian bawah pojok kanan bawah. Nah, ini sudah statusnya successful. Jadi kalau sudah statusnya itu successful ya seperti ini, artinya komputer pada sisi customer, nah itu sudah terhubung dengan komputer yang ada di bagian operator seperti itu. Nah, atau kita bisa gunakan perintah ya, sintak ping ya, ping ke operator. Caranya ya dari sisi konsumen yang ini ya, teman-teman double klik, lalu pilih yang command prompt yang ini ya, command prompt. Dipilih aja yang command prompt seperti ini. Nah, akan muncul nih tampilan hitam putih seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa perintahkan ping, oke, PING spasi ya, spasi alamat IP tujuannya. Alamat IP tujuannya berarti alamat IP si operator. Jadi alamat IP-nya adalah 192.168.1.2. Nah, seperti ini ya. Lalu teman-teman enter. Nah, jika respon yang keluar itu adalah replay from 192.168.1.2, byte-nya 32, time 2 ms, terus TTL-nya itu 128. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah replay from, nah itu artinya komputer dari customer ke operator itu sudah terhubung. Ya, sudah terhubung. Seperti itu. Ya. Oke, kita coba dari sisi customer yang lainnya, misalkan yang 1.6 ini ke operator. Oke, sudah successful ya di bagian pojok kanan bawah. Sekarang kita coba ke server seperti ini ya. Oke, sudah successful ya. Jadi perangkat yang indoor sudah terhubung ya, sudah terhubung satu sama lainnya seperti itu. Nah, sekarang di indoor yang belum kita setting itu adalah sisi printer. Nah, sisi printer. Nah, coba kita kirimkan pesan. Misalkan dari komputernya konsumen mau mengirimkan pesan ke printer. Oke. Ini perlu kita lakukan konfigurasi ya. Di printer kita belum lakukan konfigurasi. Sekarang kita lakukan konfigurasi pada printer. Oke, ini kita double klik aja printernya. Oke. Seperti ini, lalu kita config. Lalu kita pilih fast Ethernet. Nah, oke. Kita berikan IP pada alamat printernya, yaitu 192.168.1.7. Oke, udah ya. Sekarang kita coba untuk mengirimkan pesan. Oke, bisa dilihat ya pada bagian bawah ya, pojok kanan bawah ini sudah successful untuk mengirimkan printer, untuk mengirimkan test ping atau pesan ke dalam printer. Nah, jadi logikanya kalau dia sudah successful seperti ini, kalau dalam kehidupan nyata teman-teman itu mau ngeprint itu pasti sudah bisa, pasti sudah keluar
hasil printnya gitu loh, sudah mau dicetak sama si printer gitu ya. Cuman kalau di aplikasi simulasi ini tidak bisa ditampilkan seperti itu ya, jadinya cuman bisa dilihat oh sudah terhubung gitu loh. Jadi kalau memang sudah terhubung, secara nyatanya teman-teman sudah bisa melakukan proses mencetak print pada sisi printer seperti itu ya. Kita lihat, kita tes yang lain, misalkan dari operator ke printer, oke, juga sudah successful seperti itu. Oke, nah untuk pemberian alamat IP pada indoor itu sudah ya, sudah selesai. Terus tadi kita juga sudah melakukan proses testing, uji coba, sudah successful semua. Kita coba tes ping ya, menggunakan yang command prompt hitam di atas hitam putih itu, juga sudah statusnya replay ya, sudah aman seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi alamat IP pada sisi outdoor-nya. Nah, begini, dari sisi outdoor biasanya kalau kita memberikan WiFi, layanan WiFi kepada customer atau konsumen, nah, tentu customer atau konsumen itu hanya menginputkan username dan passwordnya seperti itu. Jadinya dia tidak melakukan proses settingan alamat IP, karena alamat IP yang diperoleh oleh customer itu biasanya sudah DHCP atau otomatis seperti itu. Nah, kalau dalam indoor tadi kita akan melakukan settingan alamat IP secara manual, secara statik, dalam artian kita ketikkan alamat IP-nya seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang outdoor kita akan buat yang DHCP, dalam artian itu otomatis. Nah, untuk otomatis seperti itu kita membutuhkan yang namanya server. Nah, ini fungsi servernya sekarang ya. Fungsi servernya kita akan melakukan setting alamat IP secara otomatis atau DHCP pada server, sehingga klien yang outdoor itu bisa mendapatkan alamat IP-nya seperti itu. Ya, di sini dari sisi outdoor sudah kita tentukan ya alamat IP-nya tadi ya, yaitu 192.168.1.10 sampai 192.168.1.20 seperti itu. Ya, jadi sekarang kita akan setting DHCP-nya pada sisi server. Jadi double klik servernya seperti ini, lalu teman-teman bisa pilih yang service ya, service, lalu pilih yang DHCP seperti ini, DHCP. DHCP-nya tinggal dipilih. DHCP-nya ini service-nya harus teman-teman on kan ya, kita on kan seperti ini ya. Nah, pool name-nya itu server pool ya, di sini default-nya. Jadi kalau emang teman-teman mau rubah nggak apa-apa, silakan dirubah namanya sesuai dengan nama yang teman-teman sukai, silakan. Nah, default gateway-nya dan DNS-nya kita kosongkan ya, kita kosongkan dulu karena kita belum menggunakan gateway, kita juga belum menggunakan DNS. Jadi sementara kita kosongkan dulu. Nah, selanjutnya pada bagian start IP address. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, start IP address-nya tadi sudah kita tentukan ya, 1.10 sampai dengan 1.20. Nah, berarti di sini startnya mulai dari 192.168.1.10 ya. Subnet max-nya kita biarkan 255, 25, 25, 255 0. Nah, maksimum number of user-nya. Nah, karena sampai 20 berarti di sini adalah maksimum number usernya adalah 10 ya. Gitu, sehingga DHCP-nya ini hanya bisa melayani 10 customer yang outdoor seperti itu. Ya. Oke. Jika sudah, tinggal di-save. Nah, tinggal save seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sisi laptopnya. Kita akan masuk ke sisi laptop. Jadi tinggal double klik ya, double klik pada laptop seperti ini, lalu desktop, lalu IP
IP configuration. Nah, ini ya. Berarti dari teman-teman ini sudah bisa lihat ya. DHCP ya, settingannya DHCP. Si laptop ini dia sudah mendapatkan IP 192.168.1.12. Nah, dia sudah mendapatkan alamat IP-nya 12. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi alamat IP lagi karena sudah disetting di DHCP dan laptop sudah mendapatkan alamat IP seperti itu. Kita cek ke sebelahnya. Laptop yang kedua, kita lihat desktop IP configuration. Nah, sudah DHCP, sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.1.10. Sudah mendapatkan IP. Oke, kita coba ke laptop yang ketiga. Ini ya, sudah mendapatkan IP juga ya di 192.168.1.11 dengan subnet max-nya ini adalah 255.255.255.0 ya. Jadi sudah mendapatkan alamat IP ya, alamat IP-nya 11. Nah, sekarang dari laptop yang keempat, desktop IP configuration. Nah, sudah mendapatkan ya alamat IP ya di sini ya. Bentar. Oke, mendapatkan alamat IP 192.168.1.13 ya. Sudah mendapatkan alamat IP. Seperti itu ya. Di sini ada keterangan DHCP request successful ya. Sudah mendapatkan alamat IP. Nah, sekarang kita coba melakukan proses mengirimkan pesan ya kepada laptop ya, dari sisi komputer ya. Kita coba dari operator mengirimkan ke laptop. Oke, teman-teman bisa lihat ya, sudah successful seperti ini. Berarti dari operator sudah bisa terhubung ke konsumen atau customer yang menggunakan laptop seperti itu. Kita coba tes ping ya. Tes ping. Oke, kita coba command prompt seperti ini ya. Ping 192.168.1.10 misalkan gitu ya. Kan yang outdoor itu alamat IP-nya 1.10. Oke, sudah lihat ya. Replay from 192.168.1.10. Nah, ini artinya sudah berhasil terhubung ya, seperti itu. Oke, itu aja ya teman-teman. Jadinya kita sudah membangun jaringan warnet yang sederhana, ya, yang sederhana. Dalam artian semua perangkat yang ada pada warnet ini sudah bisa terhubung satu sama lainnya, sudah bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Tadi kita juga sudah tes ya, misalkan tes ping ya, ping alamat IP tujuan, kita klik enter, akan muncul respon replay from alamat IP. Nah, itu artinya sudah sukses. Kita juga tadi sudah coba untuk mengirimkan sebuah pesan ya dari komputer indoor ke komputer outdoor ya, dari operator ke outdoor kita sudah coba. Nah, itu sudah sukses ya, successful seperti itu. Jadi dalam artian semua perangkat yang ada pada warnet ini sudah bisa terhubung satu sama lainnya ya. Jadi proses jaringannya sudah terbangun seperti itu. Nah, sekarang kita berikan gini ya. Ini tambahan sedikit. Jadi kita berikan kotak-kotak seperti ini ya. Ini saya contohkan ya. Nih, kotak-kotak seperti ini. Nah, misalkan ini kita ganti biru gitu ya. Oke ya, seperti ini kita buat biru. Dan terus kita ganti misalkan di sini warna merah. Kita buat di sini. Misalkan demikian ya.
Terus ini kita ganti misalkan warnanya oranye gitu ya. Oke. Nah, misalkan demikian ya. Jadi ini note aja tambahan ya. Jadi gini teman-teman. Nah, ketika teman-teman diberikan kesempatan untuk membangun sebuah project jaringan komputer ya, atau ada pekerjaan tentang jaringan ya, diberikan pekerjaan di kantor. Nah, jadi kan kita di sini membuat yang namanya simulasinya. Ya, apakah jaringan yang akan kita bangun itu sudah bisa terhubung, perangkat-perangkat yang kita butuhkan itu apa-apa saja, desainnya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, jadi kenapa kita perlu berikan garis-garis seperti ini ya? Jadi diasumsikan seperti ini. Garis hitam yang di luar ini itu diasumsikan adalah di dalam gedung gitu, atau di dalam sebuah tembok gitu ya, yang garis hitam ini. Nah, sedangkan garis yang berwarna biru-biru ini adalah bilik ya. Biasanya kan di warnet itu ada bilik ya, ada area antar komputer A, B, C, D itu ada areanya. Nah, jadi yang biru-biru ini bilik yang ditunjukkan untuk konsumen. Jadi kita berikan di sini ya keterangan, misalkan komputer konsumen atau customer seperti itu ya. Nah, sedangkan yang warna merah ini kita bisa berikan note misalkan pintu masuk gitu ya, pintu masuk gitu. Misalkan gitu ya, pintu masuk gitu ya. Jadi desainnya itu biar kebayang ini harap mana sih pintu masuknya itu nanti ada di mana gitu. Jadi biar kebayang ruangannya itu seperti apa gitu. Jadi pintu masuk nih di sini. Kan biasa gitu ya. Ketika customer datang, yang pertama dia hadapi itu kan pasti operator ya, billingnya gitu. Oh, saya mau nyewa komputer dong 1 jam, saya mau nyewa komputer dong 2 jam. Nah, misalkan demikian ya. Jadi pintu masuknya ada di sana. Yang pertama kali dia temui itu adalah operator atau administrator dari warnet tersebut. Nah, gitu. Nah, sedangkan yang oranye ini adalah ruangan untuk outdoor. Gitu. Ya, ini ruangan untuk outdoor gitu. Jadi kalau ada customer yang pengen duduk di luar seperti itu, pengen lebih santai lah untuk area luar gitu ya, seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan area outdoor. Nah, ini ya kita berikan seperti ini, maksud saya garis seperti ini ya. Tujuannya adalah ketika teman-teman menjelaskan kepada pimpinan maupun klien dari teman-teman tuh, sehingga hasilnya itu jelas gitu loh. Dari segi perangkat yang dibutuhkan jelas, dari segi desainnya juga jelas, dan si klien itu bisa memahami maksud dari teman-teman gitu. Jadi dia bisa mendapatkan bayangan dari apa yang teman-teman itu sajikan seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadinya kita sudah membangun jaringan warnet yang sederhana gitu ya. Jadinya sudah berhasil ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.